baik beri waktu dan kesempatan hari ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita langsung saja membuka ayat firman Tuhan pagi hari ini. Kita lihat ayat awal atau ayat pokok kita pagi hari ini di dalam Filipi pasal yang pertama. Minta tolong saudari Baby untuk menonton pembacaan ayat ini. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, 22, 23 dan 24. Filipi 1 pasal ayatnya yang ke-21 sampai ke-24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Ya, haleluya. Saudara perhatikan ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah saudara, seorang petani ya, atau seorang tukang kebun, apa yang ditanamnya itu dia memiliki satu harapan dan keinginan, yaitu dia bisa mendapatkan buah dari pohon yang dia tanam itu. Dan ini harapan yang kuat dari seorang petani atau tukang kebun ya. Dia menginginkan supaya pohon yang ditanam itu supaya berbuah. Nah, rata-rata mungkin kita jemaat Tuhan punya kebun ya, rata-rata punya kebun, dan pasti menginginkan supaya pohon-pohon yang kita tanam di kebun kita, apalagi di daerah kita ini banyak kebun kelapa, kita punya keinginan ya, supaya kebun kelapa itu atau pohon kelapa itu berbuah. Nah, ini keinginan yang wajar dari seorang tukang kebun atau petani. Nah, dari ungkapan ini Paulus mengungkapkan bagaimana keinginan dari Tuhan. Dia menginginkan. Kalau dari ungkapan ini saudara, kita bisa melihat maksud dari Paulus ingin mengungkapkan bagaimana kehidupan mencari Allah dan bagi setiap pengikut-pengikutnya. Ungkapan Paulus ini ya, sebenarnya kalau melihat sebuah keuntungan, ungkapan orang-orang yang memang sudah benar hidup di dalam Tuhan. Kalau mau cari senang, mau cari untung, ya mati dan tinggal bersama-sama ya dengan Kristus. Paulus diperhadapkan dua pilihan, yaitu tetap hidup, di mana bagi Paulus hidup itu adalah Kristus. Dan pilihan yang lain yaitu mati adalah sebuah keuntungan. Dua-dua baik. Tetapi Paulus melihat lebih dalam itu. Betapa pentingnya dan betapa perlunya untuk tetap hidup. Untuk tetap menjalani hidup. Yaitu sebuah kehidupan di dunia ini yang harus berbuah. Sehingga Paulus dalam ayat 23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Apa
apa lebih perlu yang dimaksudkan Paulus? Yaitu Paulus mau supaya kehidupannya menghasilkan buah-buah bagi orang lain. Karena Paulus tahu ini adalah keinginan dari Yesus. Bahkan di ayat-ayat yang lain, saudara, kita melihat bagaimana ada satu gambaran ya, bahwa buah itu sangat dibutuhkan. Kalau saudara lihat ya, di mana satu saat Yesus dalam perjalanan ya, sebuah kisah Yesus mengutuk pohon ara, mungkin saudara tahu itu kisah itu ya. Saudara yang baca Alkitab tahu kisah itu. Dalam sebuah perjalanan Yesus lapar. Sehingga orang kalau dalam keadaan lapar itu memang butuh untuk makan. Sehingga kalau mereka melihat pohon, mereka menginginkan apa yang mereka bisa dapatkan dari pohon itu untuk memuaskan ya rasa lapar. Dan ini yang alami Yesus. Saat Yesus dalam perjalanan, dia menemukan satu pohon ara. Dan dia sangat mengharapkan buah dari pohon ara ini. Tetapi yang terjadi bahwa pohon ini tidak berbuah. Sehingga apa yang terjadi? Yesus mengutuk pohon ara itu. Sehingga pohon itu menjadi kering dan mati. Jadi soal buah ini orang sangat membutuhkan. Yang namanya buah itu dibutuhkan dan sangat-sangat diperlukan oleh kebanyakan orang. Kalau saudara lihat ada sebuah perumpamaan ya, di dalam Matius pasal yang ke 12, Lukas pasal yang ke-13 ya. Lukas pasal yang ke-13. Di sana ada sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Sebuah keinginan untuk mendapatkan buah. Ini satu kebutuhan. Dan ini keperluan kebanyakan orang. Bahwa gambaran ini memberikan sebuah makna bahwa yang namanya buah itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Apalagi kalau dalam perumpamaan ini berbicara tentang ya seseorang yang memiliki kebun. Jadi yang namanya buah itu dituntut, saudara. Harus berbuah. Itu sebuah tuntutan kehidupan. Tidak ada satupun manusia yang tidak suka supaya kebunnya itu tidak berbuah. Seorang petani kalau ada punya keinginan dan harapan begitu, mungkin tidak waras itu orang. Jadi buah itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kita lihat lebih lanjut, saudara, bukan hanya sekedar berbuah, tetapi keinginan Tuhan Yesus yaitu buah yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan itu buah yang baik. Yesus pernah mengungkapkan ini di dalam Matius pasal yang ke-12. Ya. Matius pasal yang ke-12. Coba kita langsung baca ayat yang ke-33. Di sana dalam judul perikop Yesus dan Belzebul, ya, cerita ini di mana Yesus disangkakan atau dituduhkan ya
mengusir setan dengan kuasa Belzebul, yaitu kuasa-kuasa setan. Ya, ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarahannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Buah itu menyatakan identitas. Karena sebuah pohon itu dikenal dari buahnya. Kita tahu ini pohon mangga karena kita lihat buahnya. Ya. Kalau orang awam soal pohon, mereka akan bisa tahu ini pohon apa jika ada buahnya. Jadi buahnya itu menyatakan identitas. Kalau buah kita yang kita keluarkan buah yang baik, maka orang tahu identitas kita adalah orang yang baik. Tetapi kalau buah itu buah yang tidak baik, maka orang akan mengetahui kita bahwa kita orang yang tidak baik. Karena memang buah itu menyatakan identitas, itu tidak bisa ya dipungkiri. Itu sebuah realita dan kenyataan. Nah, Paulus dalam kitab ya dalam Filipi tadi pasal pertama, Paulus mau menyatakan buah, mau memberi buah yang baik. Karena memang saudara, persoalan buah yang baik memang menyatakan identitas, tapi orang bisa berkamuflase dengan buah. Ya. Karena Yesus bilang, ayat 34, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat. Tapi tidak masalah, sekalipun ada orang jahat bisa menyatakan buah yang baik, bisa bersandiwara dengan buah yang baik, bisa berkamuflase dengan buah yang baik. Kalau Yesus berkata di ayat yang lain, ya, coba saudara lihat di Lukas, di Lukas pasal yang ke-6 ayat 43. Di sana ada ungkapan Yesus tentang pohon dan buahnya. Lukas pasal 6 ayat 43. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak ada. Kalau pohonnya itu baik, pasti dia menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon itu tidak baik, pasti hasilnya juga tidak baik. Kalau orang ini kerjanya tidak baik, pasti hasil kerjanya juga tidak baik. Kalau orangnya ini kerjanya baik, pasti hasil kerjanya itu baik, memuaskan. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Perhatikan ayat 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Sekalipun orang pohon yang tidak baik itu bisa berkamuflase buah yang baik, tetapi Yesus katakan orang tidak akan memetiknya karena itu dari semak duri. Karena dia berada di semak duri. Karena dia dikelilingi dengan duri-duri kejahatan.
Orang tidak akan memetiknya. Orang akan memetik buah itu kalau dia dari pohon yang baik. Pohon yang baik itu tidak ada semak duri, tidak menumbuhkan duri-duri ketidakbaikan. Tetapi pasti dia, pohon yang baik itu selalu dibersihkan. Ya, itu yang terjadi. Sehingga Paulus menyatakan ya, kalau kita balik ke Filipi 1 tadi ayat pokok kita tadi ya. Filipi 1 ayat yang ke-22. Paulus ungkapkan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah yang apa? Buah yang baik. Mari jemaat Tuhan kita memberi buah yang baik. Ya, kita beri buah yang baik. Karena orang sangat membutuhkan buah dari kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu buah-buah kebenaran, buah-buah yang baik. Coba kita lihat ya, bagaimana buah yang dinyatakan ya, atau salah satu bentuk buah yang Paulus nyatakan. Bagi jemaat kalau Paulus bilang, kalau aku harus hidup di dunia itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara perhatikan di ayat yang ke-25. Ya. Ayat yang ke-25. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita di dalam iman. Paulus mau menyatakan buah-buah kebenaran, di mana buah-buah yang Paulus nyatakan itu yaitu buah yang membuat orang itu makin maju di dalam iman. Ini yang harus kita nyatakan. Sebagai anak Tuhan, mari kita nyatakan buah-buah yang baik sehingga orang lebih maju lagi dalam iman, lebih kuat lagi dalam Tuhan, bukan membuat orang jadi lemah. Bukan membuat orang jadi takut. Bukan membuat orang imannya jadi mundur. Ini saudara, buah ini yang harus kita nyatakan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan buah kebenaran. Saya teringat ada satu peristiwa saudara. Coba kita lihat peristiwa itu ada di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal 13. Di sini ada sebuah cerita di mana Musa mengutus ya ke-12 pengintai, di mana satu pengintai itu diambil dari satu suku. Sehingga ada 12 pengintai. Mereka ditugaskan untuk mengintai tanah Kanaan yang akan direbut oleh bangsa Israel. Ya. Tapi kita lihat apa hasil yang didapatkan dari ke-12 pengintai. Coba saudara Baby baca dari ayat yang ke-30, Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Coba kita lompat di Bilangan 14 ayat yang ke-6 mulai 7 dan 8 sampai ayat yang ke-9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel
Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Saudara lihat, dari ke-12 pengintai ini, hanya 2 yang membawa pesan yang baik. Tetapi selain itu, yaitu 10 pengintai lainnya, membawa pesan yang mengecewakan, pesan yang melemahkan, pesan yang menakutkan, pesan yang membuat orang pesimis. Kaleb ya adalah seorang pemberani. Kaleb dan Yosua menyatakan buah-buah kebenaran. Kehadiran mereka dengan tugas yang diperintahkan oleh Musa kepada mereka, mereka membawa pesan-pesan yang membuat bangsa Israel itu makin kuat dan makin maju. Bukan pesan yang mengecewakan. Ini buah, saudara. Kita lihat ini gambaran. Memang ini sebuah peristiwa nyata. Tapi dari peristiwa ini kita lihat ada satu gambaran. Bagaimana orang-orang yang memberi buah yang baik dan orang-orang yang tidak memberi buah yang baik. Mereka yang ke-10 ini yaitu menyatakan pesan-pesan yang melemahkan bangsa Israel. Yang tidak membuat iman bangsa Israel itu kuat. Nah, Tuhan inginkan kita seperti Kaleb dan Yosua. Ya. Memiliki hidup yang punya buah-buah yang baik, yang bisa dipetik, yang bisa dibutuhkan oleh orang. Di mana buah-buah kebenaran itu kita membawa orang lain itu semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang yang membuat ya iman kita menjadi lemah, itu cara-cara iblis, saudara. Cara-cara iblis itu dia mengintimidasi kita supaya iman kita lemah, supaya kita takut ya, supaya anak-anak Tuhan itu mundur daripada Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan itu tidak punya pengharapan lagi yang teguh. Itu cara-cara iblis. Tuhan tidak menghendaki buah seperti itu. Yang Tuhan kehendaki yaitu kita berbuah, yaitu dengan menyatakan kebenaran yang membuat orang itu semakin setia dan semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, ini keinginan saudara. Mari jemaat Bethesda Bunta, mari kita nyatakan buah yang baik ya. Kita buat orang itu lebih kuat dalam Tuhan dengan kehidupan kita. Kita buat orang itu mereka lebih kuat untuk datang kepada Tuhan. Lebih kuat untuk melayani Tuhan. Jangan kecewakan mereka. Jangan membuat mereka menjadi lemah. Dengan berbagai cara hidup, dengan berbagai pesan-pesan dan informasi yang membuat mereka, iman mereka menjadi merosot. Itu tugas kita. Jemaat Tuhan mau memberi buah yang baik. Mari kita sepakati, kita komitmen, kita mau memberi buah yang baik ya. Supaya jemaat Bethesda Bunta dikenal adalah orang-orang yang baik, yang menghasilkan buah-buah kebenaran, yang bisa dipetik, yang bisa menjadi saat mereka ketemu dengan kita, mereka menjadi tenang, mereka bisa bersuka cita, mereka ada kelegaan. Tapi kalau kita memberi buah yang tidak baik,
Mereka takut mendekati kita. Mereka takut ya bersama-sama kita. Karena mereka lihat ini ada buah yang tidak baik, sekalipun kita berkamuflase dengan buah yang baik, tapi mereka lihat ada duri-duri ketidakbaikan di sekeliling kita. Mari kita seperti Paulus. Kalau kita hidup di dunia ini, berarti kita memberi buah yang baik. Apa buah itu? Ayat terakhir, saudara. Galatia 5, ayat yang sudah sering kita dengarkan ya. Coba kita lihat. Galatia pasal yang kelima, kita baca. Ya, ayat yang coba baby baca. Ayat pertama dulu kita baca. Ayat 19, 20 dan 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan daging itu adalah buah, dan itu ada pada kita. Itu sedang ada pada kita. Kalau ini yang kita tunjukkan, kalau ini yang kita manifestasikan, bagaimana jadinya, saudara? Dan iblis sedang mengerongrong anak-anak Tuhan supaya menghasilkan buah kedagingan. Iblis senang kalau anak-anak Tuhan memiliki buah-buah kedagingan. Iblis suka kalau anak-anak Tuhan itu berselisih. Iblis suka kalau anak-anak Tuhan memiliki buah amarah, buah kepentingan diri sendiri, buah pecideraan, buah roh pemecah, buah kedengkian. Iblis suka. Dan ini cara-caranya iblis, saudara. Nah, kita tahu, saudara, iblis hari-hari ini giat bekerja untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Saudara. Berbagai cara dia lakukan. Saya sudah melihat sendiri, saudara. Ya, kalau beberapa hari lalu kami Mukerda banyak laporan ya, jemaat-jemaat Tuhan yang bermasalah. Sidang-sidang jemaat Tuhan yang bermasalah sungguh sangat menyedihkan. Terjadi perselisihan, terjadi perpecahan. Banyak sekali, saudara. Dan ini menjadi tantangan gereja Tuhan di akhir zaman. Bagaimana kita melawan tipu muslihat iblis yang ingin menghancurkan gereja Tuhan. Roh pemecah itu masuk, roh kedengkian, roh amar itu masuk di tengah-tengah gereja, masuk di tengah-tengah keluarga Kristen, di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan, mau memecah belahkan kita. Tapi kita jemaat Bethesda Bunta, kita yang telah memiliki firman, mari kita tunjukkan buah yang baik. Apa itu buah yang baik? Ayat 22, saudara baby kata. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, saudara. Ya. Buah-buah kebenaran ini yang kita tunjukkan, kita nyatakan kebenaran orang lain, bahwa kita memiliki buah yang membuat iman orang lain itu semakin kuat, mereka semakin maju. Karena kita punya buah kasih, kita punya buah sukacita, kita punya buah damai sejahtera yang membuat orang lain tenang. Kita punya buah kesabaran yang mulai orang tetap hidup tenang. Kita punya buah kemurahan dan kebaikan. Hari-hari ini dunia, saudara, sedang haus dengan ketenangan hidup. Mari kita beri mereka makan buah
Kita kenyangkan mereka dengan buah-buah roh. Dengan keadaan dunia memberikan informasi yang menakutkan. Kalau hari-hari ini saudara baca berita atau nonton televisi berita, semua berita-berita yang sangat-sangat menakutkan secara manusia. Ya. Apalagi dengan wabah corona ini. Sangat menakutkan. Vaksin digalakan, justru orang semakin takut untuk divaksin. Karena lihat, oh vaksin ini ada dia punya efek, ada dia punya dampak negatif bagi kesehatan. Jadi takut. Di sisi lain kalau tidak divaksin, nanti ada banyak ya hal-hal yang tidak bisa terpenuhi karena ini menjadi sebuah syarat. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, mari kita beri buah yang baik ya, sehingga orang datang kepada kita. Orang menjadi tenang ya, orang menjadi kuat di dalam Tuhan karena kita beri mereka makan buah-buah roh, yaitu buah-buah kebenaran. Nah, saya yakin orang yang hidup memberi buah, orang yang hidup memancarkan atau memanifestasikan buah, Yesus berkata di ayat yang terakhir, Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini adalah orang-orang yang memberi buah yang baik, orang-orang yang memberi buah kebenaran. Maka Tuhan Yesus menjamin bahwa mereka tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Mereka memberi buah yang baik. Maka Yesus bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari jemaat Bethesda Bunta, kita beri buah yang baik ya. Mari katakan bersama-sama dengan saya ya, ikuti perkataan saya ya. Kita katakan, saya mau beri buah yang baik. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Saya mau memberi buah yang baik. Itu filosofi hidup jemaat Bethesda Bunta. Itu prinsip hidup jemaat Bethesda Bunta. Kita mau memberi buah yang baik. Puji Tuhan, saya yakin renungan firman Tuhan pagi hari ini dapat memberkati kita semua. Mari